Belum lama ini, masyarakat kembali dihebohkan pertunangan anak di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam sebuah video yang viral di media sosial berdurasi 20 detik itu, tampak bocah perempuan sedang memegang sebuah buket yang didominasi warna merah muda. Di sebelah kiri, seorang anak laki-laki mengenakan kemeja biru panjang dan kopiah hitam. Kedua bocah ini berdiri di depan tembok sebuah rumah. Sementara warga menghampiri bocah perempuan untuk memberikan sebuah bungkusan berupa amplop. Kendati tetap mematik reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat, fenomena pertunangan atau pernikahan anak sebenarnya hal yang biasa di Madura. Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, Hoirul Rosyadi, sebagaimana dikutip dari kompas.com, mengungkapkan, pertunangan anak di Madura adalah bagian dari tradisi yang disebut abekalan. Tujuannya untuk menjaga jalinan hubungan kekeluargaan di masa mendatang. Menurut dia, salah satu faktor tradisi ini dipertahankan adalah keyakinan bahwa menikah termasuk hal penting selain faktor sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, ketika kedua anak sudah beranjak dan tidak berkenan menikah, tidak ada konsekuensi apapun atas pertunangan tersebut. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati, keluarga menyampaikan acara tersebut hanya sebatas pemikat saja, namun pernikahannya akan dilaksanakan setelah anak ini lulus kuliah. Video viral tersebut seolah memperkuat stereotip masyarakat Madura yang terbelakang. Akan tetapi, fenomena pernikahan dini bukanlah monopoli orang Madura. Bahkan, Jawa Timur tidak termasuk dalam 10 provinsi dengan tingkat pernikahan dini paling tinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS selama 1 dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5%. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32%. Kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41% dan Kalimantan Barat sebesar 11,29%. Sementara itu, Madura juga bukan penyumbang pernikahan anak tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data BKKBN Jawa Timur, angka permohonan dispensasi nikah atau DISKA di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 15.212 kasus. 3 daerah tertinggi kasus adalah Pengadilan Agama Jember sebesar 1.388 putusan kasus, Pengadilan Agama Malang sebesar 1.384 putusan kasus, dan Pengadilan Agama Kraksaan di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.141 putusan kasus. Pernikahan anak seyogyanya memang dihindari. Ini lantaran adanya sejumlah risiko yang menyertainya. Pertama, anak perempuan yang kawin sebelum usia 18 tahun berisiko gagal menuntaskan pendidikan menengah 4 kali lebih besar dibandingkan perempuan lainnya. Kedua, kerugian ekonomi yang ditaksir 1,7% dari pendapatannya karena anak perempuan terhambat berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketiga, perempuan usia muda sangat rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Keempat, risiko kematian saat masa kehamilan dan melahirkan meningkat drastis. Selain risiko kematian ibu saat melahirkan, tingkat kematian bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia muda juga terbilang tinggi.
Bayi yang lahir dari ibu berusia kurang dari 20 tahun berpeluang 1,5 kali lebih besar meninggal sebelum usia 28 hari dibandingkan dari ibu yang berusia 20 sampai 30 tahun. Terakhir, sedikitnya 1 dari 3 anak balita yang lahir dari ibu berusia di bawah umur akan mengalami stunting. Pernikahan anak menurut Islam. Bagaimana sesungguhnya hukum pernikahan anak-anak menurut Islam? Jumhur atau mayoritas ulama memandang umur bukan bagian dari kriteria calon mempelai. Oleh karenanya, mereka menganggap sah perkawinan anak kecil di bawah umur. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh Beirut Darul Fikri tahun 1985 Masehi atau tahun 1405 Hijriah mengatakan mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan akil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur menurut jumhur ulama termasuk ulama 4 mazhab. Bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijma atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu. Pandangan jumhur ulama ini didasarkan pada sejumlah riwayat hadis yang berkenaan dengan perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan beberapa ulama menolak perkawinan anak di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangannya pada surat An-Nisa ayat 6 yang membatasi usia perkawinan. Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-Asam, dan Utsaman Al-Biti R.A. berpendapat anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh berdasarkan sampai mereka mencapai usia nikah dalam Quran surat An-Nisa ayat 6. Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Ibnu Haz berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadis perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinan itu juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh.